Kasus fraktur os nasal. Contoh kasus, seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan hidung setelah dipukul. 1. Bagaimana tindakan awal saudara? Tindakan awal adalah evaluasi keadaan umum dan vital sign, bebaskan jalan nafas, atasi perdarahan. Kemudian pemeriksaan fisik apa yang Anda lakukan? Pemeriksaan kita menyangkut inspeksi, palpasi wajah, lihat deformitas, hematom, edema, krepitasi, inspeksi mukosa robek atau utuh, pemeriksaan fisik rinoskopi anterior, evaluasi kavum-nasi, hematom atau abses septum, deviasi atau dislokasi septum. Pemeriksaan penunjang menggunakan CT scan 2 dimensi wajah potongan koronal aksial dengan ketebalan 1-2 mm. Jika tidak ada CT scan, bisa dilakukan ronsen foto kepala lateral atau os nasal, ronsen foto Waters. Diagnosanya adalah fraktur os nasal, DD-nya fraktur os nasal dan dislokasi septum, fraktur os nasal dan abses septum. Terapinya untuk fraktur os nasal adalah close reduction, tipe 1 adalah close reduction atau reduksi tertutup fraktur os nasal. Oh iya, untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan nasoendoskopi untuk melihat keadaan kavum-nasi. Untuk terapi dari fraktur os nasal ini, jika mukosa robek bisa dilakukan reduksi terbuka dengan menutup defek dan septoplasti. Jika mukosa utuh, reduksi tertutup dengan cunam dan septoplasti. Kemudian untuk hematom septum bisa dilakukan insisi, drainase, antibiotik intravena, rekonstruksi segera defek septum dengan graft tulang rawan atau dan tampon fiksasi. Penilaian inspeksi pada fraktur os nasal, frontal view-nya kita harus lihat apakah ada depres atau gangguan nasal valve, apakah ada asimetris nostril, apakah imaginary midline-nya itu berubah. Prosedur operatif reduksi tertutup fraktur os nasal. Persiapan prosedur posisi hidung: memakai baju 1, memakai baju operasi, cuci tangan, lampu kepala, sarung tangan. 2. Tindakan aseptik antiseptik pada daerah wajah pasien sekitar dengan menggunakan povidone iodin atau antiseptik lain. 3. Pasang kain penutup operasi steril pada pasien kecuali di area operasi. 4. Pasang tampon hidung atau spray yang berisi dekongestan anestetik. Prosedur reposisi: 1. Dilakukan reduksi dengan menggunakan tekanan ibu jari operator. 2. Pada fraktur comminute atau displace ke arah medial, elevator Freer atau Bellinger dimasukkan secara hati-hati ke dalam kavum-nasi untuk mendorong fragmen ke posisi semula, sementara ibu jari telunjuk dan ibu jari dari tangan lain berada di dorsum nasi, merasakan apakah fraktur sudah tereduksi dan berada di posisi semula. 3. Meluruskan fraktur menggunakan Welsam dan Ashworth bila diperlukan. 4. Memasang tampon intranasal bila setelah reduksi fragmen yang comminute cenderung jatuh. 5. Memasang splint ekstranasal. Modul fraktur os nasal. Diagnosis fraktur os nasal itu dari deformitas, krepitasi, gangguan fungsi sumbatan atau sumbatan, kadang-kadang bisa disertai epistaksis dan septal hematom. Ronsen foto bisa dilakukan lateral atau melihat profil hidung, PA, dan Waters. Terapi direposisi sebelum 10 hari dan
Perhatikan epistaxis, septal hematom, ductus nasolacrimal, fiksasi atau gips. Patofisiologi dari fraktur os nasal tergantung usia, besar kekuatan trauma, arah trauma, objek atau benda penyebab frakturnya. 4 tipe fraktur hidung. Tipe 1 yaitu depresi tulang hidung unilateral disebabkan trauma dari arah lateral dengan kekuatan ringan dan sedang. Tipe 2 fraktur multiple dari piramid hidung akibat trauma tumpul arah frontolateral. Terjadi fraktur pada os nasal dan lamina perpendikularis dengan fragmen eksternal dislokasi ke lateral. Tipe 3 fraktur bilateral dan depresi atau dislokasi os nasal karena trauma langsung dari arah frontal. Fraktur lamina perpendikularis dan kartilago dapat terjadi karena depresi yang hebat. Tipe 4 kompresi dan fraktur septum disebabkan trauma arah kaudal kranial. Diagnosis fraktur hidung berdasarkan riwayat trauma hidung dengan perdarahan. Pemeriksaan intranasal setelah pemberian dekongestan dapat mendiagnosis dislokasi atau hematom septum. Palpasi hidung luar terdapat nyeri, os nasal dapat digerakkan dan terdapat krepitasi. Foto polus hidung dapat membantu diagnosis bila berkorelasi dengan pemeriksaan fisik. Foto dokumentasi penting untuk mencatat mediko-legal. Penata laksanaan dari luka terbuka dibersihkan, pinggir luka dan os nasal diperiksa hati-hati. Fragmen fraktur diposisikan kembali dan jaringan lunak dijahit atraumatik. Reposisi fraktur sederhana sebaiknya dilakukan pada 24 jam pertama atau paling lambat 48 jam karena fraktur mudah untuk direduksi. Tetapi bila terdapat pembengkakan jaringan yang hebat, reposisi dapat dilakukan dalam 10 hari. Indikasi reduksi tertutup adalah fraktur os nasal unilateral atau bilateral, nasal bridge yang melebar. Indikasi reduksi terbuka: 1. Fraktur dislokasi os nasal, bone dan septum. 2. Deviasi piramid hidung lebih dari setengah lebar nasal bridge. 3. Fraktur dislokasi septum bagian kaudal. 4. Fraktur septum terbuka. 5. Deformitas yang menetap setelah dilakukan reduksi tertutup. Komplikasi dini dari fraktur os nasal adalah edema, ekmosis, epistaxis, hematom, infeksi, kebocoran cairan cerebrospinal. Lambat. Komplikasi lambat fraktur os nasal bisa obstruksi jalan nafas, fibrosir, kontraktur, deformitas, sinekia, sedelnos, perforasi hidung, perforasi septum. Algoritma dari trauma hidung: ada trauma baru, trauma lama. Ronsen os nasal, Waters, posisi Waters. Jika deformitas piramid, fraktur depresi atau deviasi. Jika ada fraktur deformitas piramid terbuka, maka dilihat apakah avulsi, laserasi, boni piramid bagaimana, kartilago piramid bagaimana, apakah ada kebocoran CSF. Jika ada, direkonstruksi segera. Jika ada kebocoran CSF, maka tunggu menutup spontan atau dan rekonstruksi. Jika tertutup deformitas piramidanya tertutup, maka kurang dari 14 hari tidak ada edem, reduksi tertutup menggunakan cunam as atau walsam, fiksasi eksternal 7-10 hari. Jika terdapat deformitas, maka reduksi terbuka, osteotomi, renoplasti, fiksasi eksternal. Jika deformitas piramid ada dan tertutup lebih dari 14 hari, maka reduksi terbuka menggunakan osteotom,
osteotomi, rhinoplasti, fiksasi eksterna. Jika tidak ada deformitas piramid, maka observasi saja. Alur yang kedua, jika terdapat deformitas septum, dislokasi, deviasi, fraktur. Jika terdapat bila mukosa robek, maka reduksi terbuka menutup defek dan septoplasti. Jika mukosanya utuh, cukup reduksi tertutup, gunakan cunam. Bila berat, septoplasti. Jika terdapat hematom atau abses septum, insisi drainase, kasih antibiotik intravena, rekonstruksi segera, defek septum dengan graf tulang rawan, tampon dan fiksasi. Bila terdapat hidung pelana, dirinoplasti. Bila tidak terdapat hidung pelana, ya sudah sembuh berarti. Deformitas septum tidak ada, maka observasi saja.